Sin pun juga diberikan penghargaan kehormatan sebagai pahlawan baru oleh raja dikarenakan sudah menyelamatkan kerajaan dari amukan manusia iblis. Sin pun juga menjadi buah bibir masyarakat di sekitar dan menjadi idola para cewek-cewek cantik karena sudah mengalahkan manusia iblis. Di sisi lain, polisi kerajaan mengetahui bahwa Storm Sensei lah yang merubah kurs menjadi iblis. Oleh karena itu, polisi kerajaan mau menangkap dan memojokkan Storm Sensei secara diam-diam tanpa dia ketahui. Kenapa diam-diam? Karena pastinya Storm Sensei ini sudah dipastikan sangat kuat, jadi harus menggunakan taktik gitu. Saat sudah mau menangkap Storm Sensei di ruang pelatihan, akan tetapi polisi kerajaan dengan cukup mudah dikalahkannya. Kebetulan Sin dan kawan-kawan sedang ada di sana, melihat anggota kepolisian dan kerajaan sudah babak belur dihajar Storm Sensei. Akhirnya Sin pun melawan Storm Sensei. Lalu Storm Sensei mengeluarkan sebuah jurus terbang yang membuat Sin terkejut. Karena melayang di udara itu melanggar aturan hukum alam atau gravitasi, itu kata Sin. Pertarungan mereka berdua sangat sengit dan seimbang. Lalu Sin mengeluarkan sebuah jurus. Kalau di dunia nyata seperti kaca pembesar yang dialiri cahaya matahari. Akan tetapi ini di dunia sihir ini bisa jadi serangannya sangat kuat. Serangan itu pun membuat Storm Sensei terluka cukup parah dan menghilang tanpa jejak. Lalu Sin didatangi oleh petinggi militer yang baru saja tiba di kejadian dan mempertanyakan bagaimana dia bisa menciptakan jurus tersebut. Sin pun menjawab, "Kalian tidak akan tahu dan tidak akan mengerti karena hanya mbak-mbak Indomaret yang tahu." Ya iyalah, orang di dunia ini nggak ngerti apa-apa tentang kaca cembung, supersonik, unsur api, gravitasi, dan lain-lain. Anjing. Kalau untuk percintaan Sin dan Sicily, mungkin tidak akan saya jelaskan semua ya, karena itu memakan waktu. Kalau mau lebih jelas silahkan tonton animenya aja langsung deh. Lanjut. Diperlihatkan juga Storm Sensei, mungkin nanti akan saya panggil saja Storm ya, biar singkat. Diperlihatkan juga dia sedang dirawat oleh asistennya di suatu tempat karena terluka bekas melawan Sin sebelumnya. Setelah musibah tersebut, Sin mau mengajari teman-temannya cara menciptakan sihir dan menggunakan sihir yang kuat. Akan tetapi, itu tidak semudah yang dipikirkan, kata Sin. Karena kebanyakan orang di dunia ini menggunakan sihir itu dengan cara melafalkan mantra dan membayangkannya. Akan tetapi berbeda dengan cara Sin gunakan. Sin cukup tahu unsur dasarnya saja dan membayangkannya. Itu sudah menjadi sihir dasar Sin. Supaya mereka percaya, lalu Sin memperlihatkan secuil kekuatannya yang membuat mereka kena mental. Bisa dibilang terkejut dan kena mental lah. じゃあ、俺が制御できる魔力の一部見せようか。Kalau diibaratkan ada label, Sin itu adalah harimau dan mereka ini kawan teman-temannya ini adalah kucing yang baru lahir. Bayangin loh. Agar Sin tidak terlihat berbeda di mata temannya, kakeknya pun memperlihatkan bahwa dia bisa menggunakan jurus teleportasinya Sin. Walaupun itu harus dijelaskan Sin melalui kertas double folio. Beberapa hari kemudian, Storm dan pengikutnya menghancurkan dan mengambil alih sebuah kerajaan lain dan membunuh raja tersebut. Masyarakatnya juga banyak dirubah menjadi iblis. Para pejabat kerajaan Irsil pun mengetahui hal tersebut dan berencana memperkuat pasukan, dan para siswa pun juga diikutsertakan dalam menaikkan level sihir mereka.
Lalu kesatria sihir dan kesatria pedang digabungkan dalam pelatihan memburu monster hewan yang berada di hutan. Perlu diketahui, di kerajaan Ersil ini ada dua jenis kesatria. Ada cuma bisa menggunakan sihir dan ada juga yang cuma bisa menggunakan pedang. Akan tetapi di sini kesatria pedang sangat meremehkan kesatria sihir dikarenakan fisik mereka lemah dan hanya bisa menggunakan sihir. Walaupun begitu, itu tidak menjadi masalah bagi Shin karena dia bisa dua-duanya, baik sihir maupun berpedang, dan juga bela diri karena dia juga dilatih oleh mantan pimpinan kesatria pedang kerajaan. Lalu kesatria pedang mau unjuk kemampuan dengan mengalahkan seekor monster hewan paling lemah. Akan tetapi untuk mengalahkan hewan tersebut mereka juga tidak bisa. Akhirnya Shin pun juga yang mengalahkannya dengan sekali tebasan. Tak lama kemudian datanglah 100 monster yang berbahaya. Di situ akhirnya Shin memperlihatkan kemampuannya dengan melibat habis monster tersebut dengan sekali serang. Jiku Nichan. Nanda? それ、俺がやっていい。そうだな。まずは生成した水素を高濃度で圧縮。他の魔物はあいつから逃げるために。悪いけどちょっとイラついてるんで憂さ晴らしさせてもらうぜ。これが新ウォルフォード。賢者の孫にして新たなる英雄の力。 Setelah mengetahui betapa kuatnya sang cucu pahlawan, kesatria pedang pun meminta maaf dan berbaikan. Lalu mereka berlatih bersama untuk membunuh monster bersama dengan kesatria sihir. Singkat cerita, esok pun tiba. Agar sihir temannya lebih kuat, mereka pun melakukan kemah pelatihan bersama dan dibimbing langsung oleh kakek dan neneknya Shin. Kebetulan, kemah pelatihan tersebut menginap di tempat keluarga Sicily. Sampai di sana, mereka pun disambut dengan hangat dan bahkan dijodoh-jodohkan Shin dengan Sicily. Setelah beberapa hari melakukan pelatihan yang diawasi langsung oleh kakeknya Shin, akhirnya kekuatan mereka hampir setara dengan kesatria senior kerajaan. Walaupun ya mereka masih mahasiswa, akan tetapi itu masih di bawah kekuatan Shin dan kakeknya. Bisa dibilang masih jauh lah kekuatan teman-temannya tuh. Juga diperlihatkan adegan Pangeran Auk ketemu tunangannya dan adiknya, dan mereka mau ikut perkemahan karena sangat ngefans dengan kakek dan neneknya Shin. Karena sedikit kesal melihat pangeran sudah punya pasangan, akhirnya malam itu Shin memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya pada Sicily. Saya singkat sedikit, jadi inti dari percakapan Shin tersebut, Shin mengatakan, "Jadilah teman hidupku, jadilah inspirasiku, dan bahagiakanlah aku selama hidupmu." Anjay, mantap kali kata-kata gua. Ya pokoknya intinya itu deh. Setelah itu Sicily mau menerimanya jadi pacarnya Shin. Tamat? Belum lah, masih panjang. Setelah kejadian tersebut, untuk memperlihatkan bumbu-bumbu cinta di antara ya dua tokoh utama ini, pembuat anime pun membuat sebuah adegan-adegan seperti ini. Ya mungkin sudah kalian tahu lah, udah familiar lah. Keesokan harinya, Sicily mengajak Shin untuk meminta restu kedua orang tuanya bahwa mereka berdua berpacaran. Dikarenakan Shin sudah ada pengalaman di dunianya sebelumnya, untuk meluluhkan hati kedua orang tua Sicily itu bukanlah menjadi masalah baginya. Shin dengan gentle dan mudahnya mendapatkan restu kedua orang tua Sicily, bahkan langsung direstui untuk menikahinya nanti. Di sisi lain, diperlihatkan juga Strom mau melancarkan sebuah rencana, dan rencana itu nanti akan terungkap. Setelah beberapa kali mempelajari sihir melayang seperti yang dilakukan oleh Strom, akhirnya Shin berhasil membuat sihir terbang di udara. Teman-temannya pun diajari menggunakan sihir tersebut, dan semua pun bisa menggunakan sihir terbang tersebut. Selain itu, Shin juga menciptakan alat sihir seperti mic dan telepon seluler
Akan tetapi dalam bentuk sihir loh, dalam bentuk sihir dunia ini, bukan dunia ya kayak kita. Dan membuat mereka dan neneknya sangat bingung dengan sihir itu. Di sisi lain, diperlihatkan juga Storm sudah membuat pasukan manusia yang dirubahnya menjadi manusia iblis. Dan juga Storm ini orangnya sangat membenci para bangsawan dan keluarga kerajaan. Lalu kita akan sedikit flashback awal cerita Storm bisa punya kekuatan iblis dan membenci kerajaan. 2 tahun lalu, nama aslinya Storm ini adalah Olivier. Dia adalah salah satu pengguna sihir terbaik di kerajaan dan juga calon menjadi kaisar kerajaan. Olivier ini selalu baik pada rakyat miskin, membantu para petani, dan bahkan mengubah kehidupan para budak jadi sejahtera. Lalu pejabat tinggi kerajaan dan bangsawan tidak menerima kebijakan tersebut. Oleh karena itu, para pejabat kerajaan menjebak Olivier bahwa dia menculik banyak anak gadis dan untuk dijual ke perbudakan. Akibat hal tersebut, banyak warga yang tak tahu apa-apa langsung mengamuk dan membakar dan membunuh istrinya, bahkan yang sedang mengandung. Anjir, di sini saya nonton agak sedih liatnya. Wajar sih kalau saya jadi Olivier, mungkin juga saya jadi jahat ya. Kau bayangin cuy, istri lagi ngandung dibunuh, dibakar. Lanjut. Saat sampai ke rumah dari perjalanan jauh, Olivier melihat rumahnya terbakar dan istrinya telah mati bersama anak di kandungannya. Karena itu, dia melepaskan semua energi sihirnya hingga menghancurkan satu daerah tersebut. Dan dari sanalah dia mulai memiliki kekuatan iblis. Lalu tangan kanan Storm menyuruh bawahannya untuk mengetes dan melawan Sin, karena Sin lah orang yang sudah menyudutkan Storm. Oleh karena itu, mereka membuat sebuah rencana menyerang kerajaan aliansi kerajaan Ersil agar membuat Sin muncul dan menyerang Sin. Karena kerajaan aliansi Ersil diserang manusia iblis, mau tak mau Pangeran Auk dan membuat kelompok dengan Sin untuk membantu kerajaan tersebut yang baru saja diserang oleh manusia iblis. Saat sampai di kerajaan itu, Sin dan temannya dikejutkan dengan ibu kota kerajaan yang sudah hancur oleh manusia iblis atau pasukannya Storm. Pada pertempuran ini, teman-teman Sin cukup mudah mengalahkan kroco-kroconya pasukan Storm. Bahkan Sin bisa mengalahkannya bisa sambil ngudut ataupun minum kopi dulu, dikarenakan mereka sudah sangat kuat semenjak latihan sihir sebelumnya. Sampai tiba saatnya, muncullah salah satu petinggi bawahannya Storm untuk mengetes seberapa kuat Sin. Sebelum melawan Sin, wanita manusia iblis ini membantai teman-temannya Sin terlebih dahulu dengan sangat mudah. Teman-temannya Sin bahkan tidak bisa menggores sedikit pun kulitnya. Bisa dibilang kekuatannya wanita ini jauh di atas temannya Sin. Saat teman Sin mau dihabisi, akhirnya tiba Sin untuk melawan wanita tersebut. Saat melakukan pertempuran dengan jurus seperti adu pedang, adu sihir, adu jotok, akhirnya wanita ini lebih memilih mundur. Dikarenakan Sin bukanlah lawan tandingannya sekarang. Dikarenakan perbedaan kekuatannya sangatlah tidak masuk akal, kata wanita tersebut. Setelah penyelamatan banyak warga dan mengusir manusia iblis, Sin dan teman-temannya diberi penghargaan oleh raja dan menjadi berita populer di aplikasi TikTok kerajaan tersebut. Di adegan terakhir kita diperlihatkan Storm berbicara kepada bawahannya untuk tidak mengusik Sin Wolford untuk sementara waktu. Akan tetapi, di adegan terakhir
Ini terlihat Strom sudah merencanakan sesuatu untuk uji cobanya. 例の実験はどうです？まだはっきりとは。もう少し検証する必要があるかと。 Dan diperlihatkan wanita sambil memegang perutnya. Waduh, itu uji coba apa itu? Apa uji coba pembuatan manusia melalui sistem bercocok tanam dahulu? Ini menarik dan patut untuk diikuti. Oke, mungkin itu saja alur cerita anime Isekai Kenja no Mago ini. Menurut saya anime ini cukup bagus, apalagi buat kalian yang suka anime-anime yang tokoh utamanya tuh super power gitu. Dan jika kalian mau lebih dapat kelucuan, ada keromantisannya, ada silakan langsung tonton animenya aja. Untuk manganya masih lanjut sampai sekarang, bisa juga diikuti manganya. Kalau untuk anime season 2-nya saya belum tahu ya bakal ada atau tidak. Oke, mungkin itu saja pembahasannya. Untuk pesan yang bisa kita ambil dari anime ini adalah jika mau terkenal dan populer dan banyak cewek, maka coba kalian pindah dunia lain. Oke, jangan lupa like, subscribe biar saya tetap semangat bikin alur cerita anime. See you, bye bye. やった、当たり。ああ、外れちゃった。